어떤 사람이 정신적으로 큰 시달림을 당했습니다. Ada satu orang yang benar-benar masa 뭐 정신병 같기도 kesulitan 하고 secara 뭐 mental. 자폐증 같기도 하고 이런 큰 병에 시달렸어요. They're inflicted with a great disease that seemed like a mental illness Dia or even a benar-benar merasa 하나님의 kesulitan 은혜로 secara 그 mental, 병에 치유를 받았습니다. But through the tapi grace of God, he was able to be healed of those diseases. melalui kasih karunia Tuhan, dia benar-benar sembuh dan dipulihkan dari semua itu. And we will say thank you to God and we will work very hard. 이분이 질문을 했습니다. But he Jadi started kita to tuh ask sebagai questions. orang harus benar-benar 대체 um, 하나님의 계획이 뭘까? memiliki pertanyaan-pertanyaan kepada Tuhan. Apa rencana Allah? 들게 됐을까? And why was it that I Dan gained these mengapa kinds of Tuhan symptoms? mengizinkan penyakit-penyakit seperti ini kepada saya? Orang tersebut mulai menanyakan pertanyaan ini kepada Tuhan. Dan akhirnya dia menemukan sesuatu yang sangat penting. 절대 계획이 뭘까? What is God's Apa absolute rencana Tuhan yang That's what he mutlak? discovered. 그래서 Dan itulah yang ia 그 temukan. 병원에 남아 있기로 한 겁니다. And so he started to remain Dan in dia the akhirnya hospital. tetap 나는 berdiam 여기서 di 이런 환자들 도와야 rumah 돼. sakit. He believed that he needed to stay and Dan help dia patients percaya with bahwa these dia problems. harus menetap di sana untuk membantu And so he orang-orang di started sana. to help Dan many dia akhirnya people. benar-benar 그 membantu 중에 banyak orang di rumah sakit. 헬렌 켈러라는 인물을 만들었어요. Dan di And tengah-tengah in the midst of itu that, he made and he raised up an individual named dia Helen Keller. mulai 벤 슬리번이라는 bertemu And this orang individual's name was yaitu Helen Keller, 가운데 dan orang ini adalah Anne Sullivan. 사람. 왜 사는지 모르겠다. Amongst you, there are Di people antara who kalian think, mungkin "I don't ada know yang why I berpikir live." mengapa saya 그냥 hidup. 사는데 의미가 없다. And I don't really Saya see the tidak significance merasa of ada living. suatu kepentingan There are mengapa people saya like harus that. hidup. Banyak sekali orang yang berpikir seperti ini. 기도 응답도 없다. Or maybe if it's not like that, some Bahkan people might beberapa think, "I don't orang have berpikir answers to bahwa prayer." mereka tidak memiliki jawaban dari doa-doa mereka. And I don't see the Dan mereka fulfillment tidak of God's melihat word. pemenuhan janji Tuhan di dalam hidup mereka. And is it necessary for Dan me to dengan even begitu go to apakah church? mereka bisa pergi ke gereja? There are some people in those type of situations. 사실은 그 비참한 상태지. Hal-hal seperti ini sangatlah sedih. 오늘 그 문제를 해결하는 축복의 시간이 Hari ini adalah hari penuh berkat di mana kita dapat menemukan jawaban dan solusi atas masalah-masalah tersebut. Kita harus mempelajari individu-individu ini, dan melalui Ishak pun kita harus menemukan jawaban. Simply put, this teacher Anne Sullivan, what did she Dengan simpel saja kita melihat Anne Sullivan, apakah yang dia temukan? She found Anne what Sullivan God's menemukan absolute word. It wasn't hard. rencana mutlak Tuhan, dan ini bukanlah sesuatu yang sulit. And so there's a need for you to say these Ada suatu kebutuhan bagi Anda untuk mengajukan pertanyaan ini setiap hari. 여기 오기 전이죠. Sebelum saya datang ke gereja ini, 그러니까 30년도 넘었겠죠. mungkin sekitar 30 tahun yang lalu, 아마 40년 가까이 됐겠죠. atau mungkin sekitar 40 tahun yang lalu, 무슨 내가 막 금식을 하면 기도한 게 아니에요. It wasn't a time saya, when I was itu bukanlah fasting saat di mana saya sedang berpuasa atau berdoa, tapi saya mulai bertanya kepada Tuhan. 여러분이 해볼 필요 있습니다. and there is a necessity for you to ask Dan these ini adalah questions. sesuatu yang penting bagi Anda lakukan juga. 목사가 돼야 되는. Why Mengapa must saya I harus become a menjadi pastor? seorang pendeta? I started to Saya ask mulai these bertanya kepada Tuhan hal ini. 얼마나 목사가 많은데 나까지 또 목사가 돼야 돼. There's so many pastors. Why Banyak must sekali I become a pendeta-pendeta pastor di as dunia well? ini. Mengapa saya harus menjadi seorang pendeta juga? 얼마나 목사가 많은데. There's so Banyak many sekali pastors pendeta di outside. luar. 너무 많아가지고 별짓도 하는 사람도 있잖아요. There's so many that Dan they're doing mereka other melakukan things. hal-hal yang 요즘 뭐 berbeda. 뉴스에 보니까 뭐 무슨 저런 짓을 할 정도로 뭐 Dan jika 많습니다. kita melihat berita-berita, banyak sekali pendeta-pendeta yang melakukan 목사 kejahatan. 나와요. And then every single day we see 5,000 Dan hampir setiap hari kita melihat 5.000 pendeta sudah dititahkan menjadi pendeta. And so I asked God, Jadi saya mempertanyakan hal ini kepada 근데 Tuhan. 그 질문만 했는데 저에게 마음에 닿아오는 응답이 Dan 있어요. akhirnya segala yang saya lakukan itu 그런데 ada suatu jawaban yang datang 세계교회는 dalam 문을 hati 닫고 saya. 한국 교회는 줄지 않느냐. now, even though there's so many pastors, aren't the doors of all the churches Walaupun in the banyak world sekali closing pendeta di down dunia right ini, now? mengapa pintu-pintu di dunia ini, pintu-pintu 목사는 gereja banyak sekali yang 많아지는데 tertutup? 교회는 줄어지는 Saya 거 menemukan 아니냐. hal Isn't it ini a time where there's so many pastors and yet the di doors, mana the numbers of churches are jumlah gereja-gereja berkurang, 신학교 수는 sedangkan 많아지는데 jumlah 교회당은 pendeta-pendeta 못 bertambah. 닫잖아요. There's so many seminary theologians and yet the doors of churches Jumlah are gereja-gereja decreasing. berkurang, dan saya melihat itu, saya menemukan hal ini. 그때 제가 하나님의 절대 Dan pada 계획을 saat You know, itulah at that time, I was saya able to see God's dapat absolute melihat 하나님 그러면 rencana Tuhan yang mutlak. 저는 큰 인물이 아니니까 어디서든지 오직 이 복음을 제대로 전하게 하옵소서. Then God, I'm not a Saya great bukanlah individual, seorang no yang matter luar where I am, biasa, may I Tuhan. truly be able to Tapi explain and dimanapun saya proclaim berada, this biarlah gospel. saya dapat memproklamasikan 40년 전입니다. That was Injil. 40 years ago. Dan itu adalah 하나님의 40 절대 tahun yang 계획을 lalu. 저는
나름대로 붙잡았어요. And so personally, that's when I held on to God's Dan pada absolute saat plan itu for me. saya bisa 하나님이 berpegang pada rencana mutlak Tuhan yang 정말로 Tuhan 그때부터 inginkan bagi 기도 saya. 응답이 뭔가를 알게 됐어요. And starting from that point on, I was able Dan to mulai know saat what itu saya prayer mulai was. mengerti 그 apa itu 이전에 doa. 말씀이 성취되고 Sebelum itu, Before that, I was able to see the fulfillment saya of juga God's dapat word. mengerti apa itu pemenuhan janji Tuhan. 우리 몇천 명이 뭐 예배 드리는데 똑같은 지금 이 현 시간에 서울에서는 여러분보다 더 많은 사람들이 모여서 제가 그거 있지도 않은데 영상으로 예배 Dan 드리고 pada 있어요. saat ini di lokasi ini juga kita memiliki banyak ribuan orang yang berdoa dan beribadah, tapi ada juga di tempat lain-lain yang mereka beribadah dengan internet. 숨은 제자들이 일어난 거예요. Apakah artinya ini? Ini artinya bahwa banyak sekali murid-murid yang tersembunyi yang sedang mendengarkan dan beribadah bersama kita. Mereka beribadah bersama dengan kita. 지금 방송으로 말씀 듣고 있는 Dan melalui siaran langsung juga banyak sekali negara-negara yang beribadah bersama dengan kita. Dan kita melihat di 10.000 wilayah bahwa firman Tuhan sedang dinyatakan. Dan yang satu hal saja yang saya lakukan, yaitu saya mempertanyakan Tuhan, mengajukan pertanyaan kepada Tuhan dan berpegang pada rencana mutlak Tuhan. Dan saya berdoa supaya hal ini Anda bisa bertanya kepada Tuhan. Melalui cerita Yusuf kita dapat melihat bahwa dia telah dijual menjadi budak. Tetapi Yusuf melihat rencana mutlak Tuhan. Mungkin saya pergi sebagai budak, tapi saya pergi ke Mesir. Dan jika saya ingin memenuhi impian yang Tuhan berikan kepada saya harus pergi ke Mesir. Dan metode bagi saya untuk pergi ke Mesir yaitu menjadi seorang budak. Dia telah mengerti hal ini. Dan di dalam Alkitab pun telah dikatakan bahwa Tuhan berserta dengan Yusuf. Dan apa yang tertulis di situ? Dikatakan di situ bahwa Tuhan beserta dengan Yusuf karena Yusuf sudah menemukan rencana mutlak Tuhan. Setiap hari Anda harus mempertanyakan hal ini. Anda sangatlah berharga. Maka itulah Anda harus bertanya kepada Tuhan, apa rencanamu Tuhan? Orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan tidak dapat menggunakan kata-kata ini. Tapi kita adalah anak-anak Tuhan, maka itulah kita bisa bertanyakan hal ini. Kita dapat bertanya, Tuhan, apa rencana Anda? Kita harus menemukan hal ini. Maka Yusuf tidak mempunyai pilihan lain selain menerima jawaban-jawaban dari Tuhan. Banyak sekali alasan-alasannya, tapi saya tidak dapat mempunyai waktu untuk menjelaskan kepada kalian. Di dalam Ibrani 11 kita dapat melihat banyak sekali pahlawan-pahlawan iman. Dan apa karakteristik mereka? Mereka telah menemukan janji Tuhan, rencana Tuhan. Anda sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, Anda harus menemukan hal ini. Kita memiliki banyak sekali politikus yang sedang beribadah bersama kita hari ini. Anda harus bertanya pertanyaan-pertanyaan seperti Lincoln juga, Presiden Amerika. Mengapa saya harus menjadi seorang presiden? Bukan karena motivasi politik saja. Dia telah bertanya kepada Tuhan. Di dalam kitab Galatia, kita dapat melihat bahwa bahkan Kennedy saja lebih baik daripada saya. Dan dia adalah seseorang yang lebih hebat daripada saya. Tapi mengapa saya harus menjadi seorang presiden? Karena ini adalah rencana yang Tuhan telah miliki bagi saya. Dan apakah rencana itu?
jika saya adalah seorang presiden, saya akan membebaskan para African American, dan tentunya orang-orang berkulit putih akan membencinya. Tapi mulai dari saat hari itu, dia mulai berkata bahwa dia telah menghabiskan banyak uang untuk hal ini. Dia telah menemukan rencana mutlak Tuhan. Nah, hari ini kita akan melihat Ishak, yaitu anak dari Abraham. Dan ini adalah rencana mutlak Tuhan. Pada umur 75, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan anak padanya. Lalu setelah 25 tahun kemudian, barulah Abraham memiliki Ishak. Dan pada saat itulah banyak sekali orang-orang yang membenci Ishak, terutama bangsa Filistin. Di dalam Alkitab kita dapat melihat bahwa banyak sekali orang-orang mengalami kesulitan, tapi mereka malah memiliki keberhasilan. Dan orang yang telah berhasil tanpa mengalami kesulitan adalah Ishak. Jika begitu, apa rencana mutlak Tuhan yang telah ditemukan oleh Ishak? Kita harus menemukan hal ini juga. Apakah hal itu? Banyak sekali di dalam Alkitab, tetapi kita akan fokus pada 3 hal, yaitu Ishak berada di dalam rencana Tuhan yang memblokir bencana zaman. Kita melihat tujuan mutlak dalam itu. Seperti hari ini, ketika zaman sedang berkembang, dunia menghadapi bencana-bencana dan kutukan-kutukan. Dan bahkan di dalam Alkitab pun telah dibuatkan bahwa akan ada tanah yang penuh dengan api. Dan Abraham, ayahnya Ishak, Tuhan berkata kepada Abraham bahwa bawalah anakmu dan korbankanlah dia. Dan Abraham pun membawa Ishak, dan Ishak pun bertanya pada ayahnya, ayah, mengapa kita tidak memiliki anak domba? Dan akhirnya ayahnya berkata bahwa Tuhan akan mempersiapkannya bagi kita. Dan Ishak pun hanya mengikuti ayahnya. Pikirkanlah hal ini. Jika Abraham berkata kepada Ishak secara simpel bahwa Tuhan ingin mengorbankan kamu, tetapi Ishak akan melarikan diri dan berpikir bahwa ayahku aneh. Tetapi Abraham berkata bahwa Tuhanlah yang akan menyediakannya. Dan ketika Abraham naik ke atas bukit, ada 2 pelayan yang datang mengikuti dia. Tapi Abraham meminta 2 orang itu untuk menunggu di bawah. Dan bahwa ia akan memberikan pengorbanan di atas sana dan akan kembali. Dan akhirnya pelayan tersebut menunggu. Dan ini adalah saat di mana dia berkata, Tuhan ingin aku memberikanmu sebagai korban bakaran. Dan apakah yang dirasakan oleh Ishak pada saat itu? Ketika Abraham ingin mengorbankan Ishak, Tuhan menghentikannya.
Dan akhirnya Tuhan dapat berkata ia dapat melihat iman Abraham. Kita harus dapat melihat esensi dari Injil untuk memblokir bencana zaman. Kita tidak dapat menerima jawaban hanya dengan datang ke dalam gereja. Kita harus melihat esensi dari Injil. Inilah tujuan yang ada di dalam rencana mutlak Tuhan. Dan dengan begitu, karya-karya Tuhan pun akan muncul. Mengapa Ishak harus meninggal? Itu adalah hidup. Dia tidak bersalah, mengapa dia harus mati? Itu adalah dosa asal. Dan orang-orang itu yang mati, mengapa mereka mati? Mengapa banyak sekali penyakit atau masalah dalam hidup saya, dalam keluarga saya? Karena ini adalah pekerjaan setan yang tidak diketahui banyak orang. Dan Tuhan telah menjanjikan bahwa Ia akan mengirimkan anak domba Allah. Dan pada saat itulah Ishak menyadari esensi Injil yang akan memblokir bencana zaman. Banyak sekali orang-orang pergi ke gereja tapi mereka tidak mengerti Injil. Dan mereka tidak mengerti Injil dengan benar. Banyak orang hanya berpikir mengenai posisi mereka. Mereka mungkin berpikir seperti itu di tempat-tempat kerja mereka, tapi mereka tidak perlu berpikir seperti itu di gereja. Orang-orang kadang berkata, tidak ada yang mengenal saya di gereja. Anda tidak memerlukan itu. Itulah kata-kata yang dikatakan oleh orang yang belum diselamatkan. Jika Anda hanya membandingkan diri sendiri dengan orang lain, itu adalah perkataan-perkataan yang dapat dilakukan oleh orang-orang yang tidak percaya. Tapi orang-orang yang percaya Tuhan, yang telah diselamatkan oleh Tuhan, dan mereka dapat mengerti talenta mereka dan dapat mengerti siapa mereka sebenarnya. Orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan mengetahui bahwa ada rencana Tuhan bagi mereka. Dan ini adalah sesuatu yang telah dilihat oleh Ishak, dan dia melihat juga esensi Injil. Dan apalagi yang dikatakan oleh Tuhan, Tuhan berkata bahwa saya melihat imanmu sekarang. Dan Ia telah memberkati Ishak. Mengapa? Karena Ishak berada di lapangan itu dan dia hampir mati. Melalui kamu, melalui benihmu, keturunanmu akan bertambah banyak. Melalui benihmu, keturunanmu akan memperoleh gerbang pada musuhmu. Melalui keturunanmu lah bangsa-bangsa di atas bumi akan diberkati. Itu adalah penginjilan dunia. Itulah yang telah dialami oleh Ishak, dan Ishak berada di dalam hal ini. Maka itulah ia tidak dapat memiliki pilihan lain selain menjadi seseorang yang berhasil. Dan saya percaya bahwa banyak sekali pemimpin-pemimpin dan juga politikus-politikus yang harus menyadari hal yang sama dan mengalami hal yang sama. Jika mereka berada dalam ini, Anda tidak perlu menghitung pertumbuhan gereja seperti orang marketing. Gereja bukanlah tempat marketing, bukan tempat untuk menghasilkan bisnis. Gereja adalah tempat di mana orang-orang Tuhan akan memblokir bencana zaman. Itu adalah rencana tujuan Tuhan yang mutlak. Ini adalah sesuatu yang telah ditemukan oleh Ishak. Dan semoga Anda dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. Ini adalah tahun baru Imlek, dan mungkin Anda dapat bertemu dengan banyak sekali keluarga kalian, dan Anda benar-benar perlu sekali untuk berdoa bagi keluarga kalian. Jangan terlalu membicarakan Injil terlalu banyak, karena akan berakhir dalam argumen dan juga pertengkaran.
Right now, all the unbelievers of this country are Dan doing ancestral rites. orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan hari ini telah menyembah 그 제사는 leluhur 부모가 mereka. 오는 게 아니고 귀신이 오는 거예요. But in 1 Corinthians chapter 10, verse 20, it says it's not to the parents, but that Tapi ritual is dikatakan to di the kitab devil. 1 Korintus bahwa hal tersebut adalah 부모님을 bagi 흉내내는 가장한 귀신이 오는 거예요. 부모가 오는 게 아니에요. It's roh not that your jahat, parents are bukan coming back, but it's terhadap the demons leluhur. who comes back looking like your Leluhur itu 그래서 계속 hanya 하면요. wujud 우리 무서운 출신 roh 많잖아요. jahat. 계속 큰 거 하다가 망해버려요. And we have a lot of shamans here, but if you continue to go and have these great exorcisms and ritual rites, Dan then greater masalah-masalah besar problems akan 내가 mulai 전생에 muncul lagi jika 뭐였고 mereka 그새 meneruskan 전부 귀신장난이에요. prosesi-prosesi dukun. Itu adalah karya-karya 이렇게 전 roh jahat. 세계는요 귀신에게 속아서 난리치고. Tetapi seluruh dunia mereka tertipu oleh 아니 pekerjaan 어떻게 setan. 점쟁이가 알아맞힙니까? 귀신이 시켜주는 거예요. Mengapa peramal bisa tahu apa yang akan terjadi pada diri saya? Itu adalah pekerjaan setan. 사단에게 속는 거예요. Dan mereka semua tertipu oleh setan. 여러분 이 답을 딱 갖고 있어야 돼요. Dan Anda harus memiliki 그래서 jawaban-jawaban 시대의 ini. 재앙을 막는 하나님의 절대 목표 속에 있었던 이삭이었다. 그 And so 말이에요. Isaac was the one who was within God's absolute goal. Ishak adalah seseorang yang telah memiliki Number two, jawaban-jawaban ini di zaman we seperti see in itu. Genesis chapter Nomor 26, 2, 현장 di dalam 재앙을 kejadian 막는 Bukit 삶의 26, 본질을 깨달았어요. he discovered the essence ia of telah life that menemukan stopped esensi walked hidup on the yang disasters menghentikan of dan it. memblokir 이걸 보고 bencana-bencana di 절대 lapangan. 사랑이라고. And we Ini call that adalah absolute misi goal. yang 오늘 보세요. absolut atau 찾아보라니까요. mutlak. And so to find it today, 찾았을 때 하나님의 역사를 나게 돼 있어요. and when you look for that, we Kita see the work of the Holy 아니, Spirit. 눈에 안 보여 dapat melihat 성령의 karya 역사 Roh Kudus 사람이 막을 수 melalui 있어요? Now the working of the Holy Tuhan. Spirit that we cannot see with our eyes, can people block 그걸 that? 모르잖아요. People don't know of it. 눈에 안 보이는 재앙들의 악령의 역사 사람이 못 보잖아요. The curses and the works of the evil forces, people Orang-orang cannot tidak see dapat that. melihat bahwa kutukan-kutukan berasal dari roh 우리 jahat. 한국 무속인 Tetapi ini adalah suatu faktor rohani. 이게 있잖아요 실제로. We have over 700,000 Bahkan di dalam Korea sendiri 왜 dapat 70만 명이나 되는 ada 무속인이 한국에 700.000 그 짓 하고 있냐면은 악령이 dukun-dukun. 있다는 증거예요. Now, why are Dan these mengapa shamans mereka existing and ada di working in situ? Korea? Karena Because setan Satan itu is ada. 그래서 여러분 하나님께서 성령으로 역사하시겠다고 Dan 마지막 itulah 약속하셨어요. mengapa And that's why Tuhan God berjanji promises at the very end that He bahwa will be with you through the Tuhan Holy akan berserta Spirit. Anda melalui Roh Kudus. Apakah Anda mengerti hal ini? 것도 없어요. There's Tidak no point ada of doubting Him. tidak ada 시대 manfaatnya 재앙 bagi Anda 막는 untuk 절대 meragukannya. 목표 속에 있는 이삭이 드디어 현장의 재앙을 막는 사병자로 Jadi Ishak So yang berada Isaac, di who was dalam within God's absolute goal to stop and all the disasters tujuan and the curses Tuhan, of this age, he finally discovered dia God's telah absolute menemukan 그래서 어떻게 됐어요? And then what misi happened? 창세기 20장 12절에 mutlak Tuhan. 농사 지으니까요 100배 축복. In Di Genesis dalam 26:17, we see that he farmed and he Kejadian had 100-fold 26, blessings. kita dapat menemukan bahwa Ishak menerima Now, think about it. Why was it 100-fold? 그래 세계 성교하죠. That's dia why he dapat was able to do menerima world missions. berkat Isn't that yang right? 여러분이 진짜 사명자라면 berlipat-lipat 하나님이 100배로 축복하셔야 ganda, 세계 100 성교 kali 가능해요. lipat. If you're truly a committed worker, Karena God dia wants to harus bless you melakukan 100-fold misi for you to dunia. do world missions. 저는 그렇게 받았어요. Dan That's saya how juga I menerima received itu. I Saya received menerima 100-fold 100 kali lipat 그렇죠. berkat. Isn't that 사실 so? 우리 Bukankah 교회가 begitu? 100배 축복을 받았어요. Our church Gereja received kita 100-fold menerima blessing. 100 kali lipat 여러분 berkat. 영안이 어두운 사람들이 우리 교회가 많은데 여러분 때문에 지금 전 세계에 많은 렘들이 Dan 나오고 있어요. And orang-orang those who are yang spiritual eyes are spiritual, then you might not memiliki understand, but there's so mata many remnants rohani arising yang all throughout the world right now. 자, buram, 블레셋 tapi 사람이 kita dapat 와서 melihat ini. 시기 해가지고 이삭이 가지고 있는 셈을 Nah, 막아. Now the Philistines are so bangsa envious Filistin of sangat Isaac iri that they terhadap came and Ishak, they, filled the, dan his ia well akhirnya with earth. mengisi 왜 semua 그렇습니까? sumur Why was 그 that? 더운 dengan 지방에는 셈이자 tanah. 셈, 그게 재산이요. At that time, at that very hot place, a well is all. Pada saat itu 아브라함 때 팠던 tempat itu 걸다 sangatnya 막아버렸다. panas And so dan all the well that they dug sumur for adalah Abraham, they all uang. filled 이삭이 up 너무 with earth. 축복받으니까 가라고. And so because Isaac was so blessed, they told him to go away. 옛날엔 지금이나 마찬가지요. It's the same thing 막 then or 시기해요. now. Nah, tapi People are always envious. Ishak menggali dan memperoleh sumber dari semua And so the sumur. most scariest thing in all the 그렇죠. world Yang paling is mengerikan jealousy. 우리 adalah 교회가 ketika 막 전도하니까 orang-orang 시기야. iri 시기야 그게 hati. 제일 무서운 거예요. And so our church, Di we started to gereja, expand, we was evangelizing, and people just kita started to be mulai envious melihat of us. 아니 bahwa 시기는 kadang-kadang 살인도 orang Even with envy, you can commit murder. dapat Isn't that so? iri hati. 그러니까 Dan bahkan dengan iri hati pun orang-orang dapat membunuh. 개심죄. And so the greatest sin of all sin is the sin of being envious of Dosa others. yang paling mengerikan yaitu 그러니까 막 dosa 이- iri 막 hati. 이삭을 시기해가지고 Dan karena mereka And sangat because they're iri so hati envious of terhadap Isaac, they Ishak, filled all of his wells with mereka dirt. 이 이삭은 menutup 그 sumur-sumur dengan 사람들의 tanah. 입장을 배려해서 But instead, Isaac, he understood and yielded Tetapi to her. Ishak 그리고 어떤 일이 벌어졌습니까? And then what mengalah happened? 셈 근원을 얻었다.
Dia mengerti situasinya dan dia mengalah. Lalu dia mulai menggali satu sumur 20절에 lagi. 보니까 큰 땅을 차지하겠네. 르호봇이라는 축복. Dan akhirnya dia 이 mendapati 절대 tanah yang 계획 besar 속에 yaitu 있는 Rehoboth. 사명자는 여러분 아시다시피 싸우지 않고 이기는 겁니다. Seorang pekerja Tuhan yang dapat menang 진짜 tanpa 성공자는 싸우지 않고 이겨요. harus bertengkar. Dia menang tanpa bertarung. Bukankah begitu? 백승하는 것은 잘 싸우는 것이 아니다 했잖아요. Menang itu 싸우지 100 않고 kali 이기는 lipat 것이 tanpa 잘 싸우는 harus 것이다. bertarung. Jadi ini adalah pertarungan yang sangat hebat. 여러분 산업에 dapat menang tanpa 하나님이 bertarung. 100배로 축복하시겠다. 그 이유 잘 먹으라가 아닙니다. Alasan mengapa Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberkati bisnis Anda 100 kali lipat, alasannya itu karena Anda harus melakukan penginjilan dunia. Anda harus menyelamatkan orang-orang. Itulah yang ingin dikatakan oleh Tuhan dan kita harus mengalami hal ini. Nomor 3, ada berkat lain yang ingin diberikan Tuhan kepada Ishak. Apakah itu? Untuk menghentikan kutukan-kutukan dan bencana-bencana masa depan melalui esensi Injil. 현장 재앙 막는 본질 차원에서뿐만 아니라 미래 재앙 막는 본질 차원에서. Ia bukan hanya menemukan esensi untuk menghentikan bencana-bencana di zaman dan juga di lapangan, tetapi juga tentang masa depan. 이걸 보고 절대 헌신이라고. Dan ini adalah pengabdian yang mutlak. 분명히 얘기했잖아요. Apakah ini? 창세기 22장 18절에. Di dalam Kejadian 22, 이삭이 있었잖아요. 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 될 것이라. dikatakan bahwa saya akan memberkati kamu dan 여러분 이 속에 있는 게 확실하다면 keturunanmu. 누가 막을 겁니까? 네 씨로 말미암아 천하 만민이 복을 받게 될 것이라. In your offspring shall all the nations of the earth be blessed. If you're inside of this and confirm this, who Atas can segala block bangsa this? di bumi akan diberkati. This is talking about the 그거 막는 걸 disasters. 말하는 거란 말이에요. Blocking Jadi ini disasters that will adalah come in the future. menghentikan kutukan-kutukan dan bencana-bencana masa depan. 이 이삭을 통해서 Jadi tidak berhenti di situ saja. 사람이 나옵니다. 그 사람이 누굽니까? 야곱. Dan kita dapat And then we melihat see that melalui through Isaac, Ishak we see another person that comes, and that ada is Jacob. 그 keturunannya 야곱의 yaitu 이름이 Yakub. 뭡니까? And who is Jacob? Siapakah Yakub? 이부터 얘기하겠습니다. 이스라엘입니다. I'll talk about Saya it in the akan second mengatakan service, hal because ini his di name khotbah changes kedua, to tetapi 그 이스라엘 Yakub 통해서 누가 akhirnya namanya 나옵니까? diubah menjadi 요셉이라는 Israel. 인물이 나옵니다. And through that Dan individual dari Israel, Israel we kita see melihat Joseph. Yusuf. 그 요셉을 통해서 melalui 뭡니까? Yusuf, 애굽에서 세계 복음을 하는 거예요. Through kita Egypt, we see melihat world evangelization. penginjilan dunia terjadi di Mesir. And then the works of blocking the disasters Dan of the age bencana-bencana masa depan dihentikan mulai dari situ. sincerely, all you need to do is ask this question. Anda harus benar-benar mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ketika Anda mengalami kesulitan, Anda harus bertanya kepada Tuhan dan benar-benar bertanya dengan hati yang tulus. 귀로 들리는 게 아닙니다. Anda tidak akan mendengar jawabannya melalui kuping Anda atau telinga 마음으로 Anda. 듣고 사실대로. Anda akan mendengarnya dalam hati Anda dan juga di dalam kenyataan. Dan melalui pemenuhan janji Tuhan, janji firman Tuhan. Anda harus mengalami firman Tuhan. Jika Anda tidak pernah mengalami pemenuhan firman Tuhan, ketika Anda mendengarkan khotbah di gereja, itu hanya sangat sulit sekali dan Anda tidak dapat datang ke gereja. Dan jika Anda tidak datang ke gereja, orang-orang akan mulai mengunjungi Anda di rumah dan pendeta akan datang ke rumah Anda dan maka itu Anda harus datang ke gereja. Dan orang-orang akan mengatakan Anda tidak memiliki iman, maka Anda harus datang ke gereja. Anda tidak perlu hanya tidur saja. Dan Anda hanya mendengarkan perkataan Tuhan atau firman Tuhan yang tidak ada hubungannya dengan Anda. Dan inilah alasan mengapa Anda harus selalu saja tertidur. Anda dapat menonton malam-malam, tetapi di gereja Anda tidur. Dan bahkan Anda nonton sampai siarannya mati. Dan bagaimana Anda dapat beribadah? Tidak ada alasan bagi Anda untuk beribadah, tapi inilah yang dilakukan orang-orang sekarang. Ketika Anda mendalami itu, Anda akan melihat pemenuhan firman Tuhan, dan Anda akan mempertanyakan
apa sih Tuhan, rencana Tuhan hari ini? Apakah rencana mutlak Tuhan? Dan Anda akan mulai melihatnya. Dan melalui kejadian-kejadian di dalam hidup Anda yang besar, Anda akan melihat jawaban-jawaban yang besar. Dan juga Anda dapat melihat rencana garis besar kehidupan Anda. Dan hal ini terjadi pada Ishak. Yang Anda perlu lakukan yaitu mengajukan pertanyaan. Anda bertanya pertanyaan-pertanyaan ini secara tulus dan jawaban Tuhan melalui firman akan datang. Dan Anda tidak perlu merasa berkecil hati, Anda akan menjadi pemenang. Nama Ishak artinya yaitu tawa atau sukacita. Abraham sangatlah senang ketika ia memiliki anak pada umur 100 tahun. Tapi bukan hanya itu saja yang diartikan, yaitu sebenarnya itu artinya sukacita secara rohani. Jadi Anda harus memulihkan sukacita rohanimu. Dan jika Anda memiliki ini, Anda dapat mengatasi semua hal. Ada seseorang yang bernama John Bunyan. Ada suatu saat di mana dia memberitakan Injil, tapi akhirnya dia malah dimasukkan ke dalam penjara. Dan selama 16 tahun dia berada di dalam penjara. Itu adalah waktu yang sangat lama sekali. Dan setelah itu dia harus meninggalkan penjara. Dan dia bertanya kepada Tuhan, apa sebenarnya rencana Tuhan? Dan ketika ia terus bertanya kepada Tuhan pertanyaan tersebut, dia menerima jawaban-jawaban dan dia mulai melihat rencana mutlak Tuhan. Dan dia melihat Alkitab dan akhirnya dia mulai menulis buku. Dan seperti yang mungkin Anda ketahui, nama buku itu adalah Pilgrim's Progress. Buku ini sangatlah terkenal dan buku ini terus-menerus diterbitkan. Dia menulis buku itu di dalam penjara. Dan pada saat itulah dia mulai menemukan rencana mutlak Tuhan. Dan banyak sekali orang berkata bahwa buku itu adalah salah satu buku yang terjual paling banyak setelah Alkitab. Dan telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Dan orang-orang dalam zaman-zaman yang berbeda telah membaca buku itu. Ini adalah jawaban besar yang telah ia terima. Dan sekarang, mulai dari sekarang, Anda harus mengajukan pertanyaan dengan simpel sekali kepada Tuhan. Tuhan, apa rencanamu? Dan akhirnya, jika Anda ingin berhasil, Anda harus melihat segala hal dengan fakta, secara fakta. Remnants, Anda harus tahu jika Anda ingin menjadi berhasil, Anda harus melihat hal-hal dengan nyata, secara nyata. Dan sekretaris saya berkata, ada orang yang berkata, oh ini bagus, ini sangat perlukan sekali, ini itu. Tapi 99,99% semua itu adalah tipuan. Jika memang itu sangatlah baik, mengapa mereka membawakan itu kepada saya? Jika itu baik sekali, Anda harus menyimpannya, tapi ini semua hanya penipuan. Ini semua adalah bohong. All those good lands, it's not going to leave you. But without seeing that, you're Anda not harus going to see dapat the melihat fact. fakta. Isn't that so? Anda harus dapat melihat fakta. But now you can't Nah, Anda tidak dapat hanya melihat fakta saja, tapi Anda harus melihat kebenaran di dalam fakta tersebut. Bukankah begitu? the news and articles, they're all Berita-berita facts, they're not banyak truth. sekali You have to be able to see the truth. fakta, tetapi apakah mereka benar? You have to be able to see the Anda spirit. harus dapat melihat That's when your kebenaran eyes rohani. open. Pada saat itulah mata Anda akan terbuka.
bukan hanya melihat fakta atau kebenaran, tapi kebenaran rohani. Dan lihatlah rencana mutlak Tuhan di dalam situ. Dan ini adalah urutan jawaban yang harus Anda lihat. Dengan begitu, Anda hanya dapat berhasil dengan begitu saja. Saya memberkati Anda dalam nama Yesus Kristus. Semoga minggu ini adalah minggu di mana Anda dapat menerima pekerjaan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih. Biarlah hari ini menjadi hari itu. Biarlah tempat-tempat di mana kami pergi menjadi suatu lapangan itu. Dan biarlah orang-orang yang kami temui adalah orang-orang yang akan Engkau berkati. Dan di dalam tempat hal-hal yang terjadi, biarlah itu adalah pemenuhan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.